Pada akhir tahun 1991, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang hampir tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah negara yang selama puluhan tahun berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di planet ini, tiba-tiba menghilang dari peta dunia. Negara itu adalah Uni Soviet. Selama hampir setengah abad, Uni Soviet bukan sekadar negara biasa. Ia adalah superpower global, rival utama Amerika Serikat dalam ketegangan panjang yang dikenal sebagai Perang Dingin. Dua negara ini memimpin dua blok ideologi yang berbeda, dengan ribuan senjata nuklir yang mampu menghancurkan dunia berkali-kali. Namun yang paling mengejutkan, keruntuhan Uni Soviet tidak terjadi melalui perang besar, invasi militer, atau kekalahan di medan tempur. Tidak ada tentara asing yang menaklukkan Moskow, dan tidak ada bom yang menghancurkan Kremlin. Sebaliknya, negara raksasa itu runtuh dari dalam dirinya sendiri. Hanya dalam waktu beberapa tahun, krisis ekonomi, tekanan politik, dan gelombang nasionalisme mulai mengguncang fondasi negara yang telah berdiri sejak Revolusi Rusia 1917. Apa yang sebelumnya terlihat seperti kekuatan yang tak tergoyahkan, perlahan berubah menjadi sistem yang retak dari berbagai sisi. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar. Bagaimana sebuah negara superpower yang pernah menguasai hampir separuh dunia bisa runtuh begitu cepat? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke tahun 1985, ketika seorang pemimpin baru naik ke puncak kekuasaan Soviet, dan tanpa disadari justru mulai membuka jalan menuju akhir dari negara tersebut. Memasuki awal 1980-an, fondasi ekonomi Uni Soviet sebenarnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Selama beberapa dekade sebelumnya, negara ini mampu mempertahankan citra sebagai kekuatan industri raksasa. Namun di balik propaganda dan statistik resmi, realitas di lapangan justru jauh berbeda. Pertumbuhan ekonomi melambat drastis. Banyak pabrik beroperasi dengan teknologi yang sudah tertinggal dibandingkan Barat. Produktivitas menurun, sementara sistem ekonomi yang sangat terpusat di Moskow membuat keputusan produksi seringkali tidak efisien. Akibatnya, barang-barang kebutuhan dasar semakin sulit ditemukan. Di banyak kota Soviet, antrian panjang untuk membeli roti, daging, atau susu menjadi pemandangan sehari-hari. Di tengah situasi itulah, pada tahun 1985, seorang pemimpin baru muncul di puncak kekuasaan, Mikhail Gorbachev. Ia menjadi pemimpin Soviet termuda dalam beberapa dekade dan berbeda dari para pendahulunya yang cenderung konservatif. Gorbachev memahami bahwa sistem Soviet tidak bisa lagi berjalan seperti sebelumnya. Untuk menyelamatkan negara, ia meluncurkan dua kebijakan reformasi besar. Yang pertama adalah perestroika, atau sebuah upaya merestrukturisasi ekonomi agar lebih fleksibel dan produktif. Yang kedua adalah glasnost, kebijakan keterbukaan politik yang memberikan ruang lebih besar bagi kebebasan berbicara dan transparansi pemerintahan. Tujuan Gorbachev sebenarnya bukan untuk menghancurkan sistem komunis. Ia justru ingin memperbaikinya, membuat Uni Soviet menjadi negara sosialis yang lebih modern, efisien, dan mampu bersaing dengan dunia Barat. Namun tanpa disadari, reformasi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan negara itu justru mulai membuka celah-celah besar dalam sistem Soviet. Dan ketika keterbukaan mulai diberlakukan, sesuatu yang selama puluhan tahun ditekan oleh negara, akhirnya mulai muncul ke permukaan. Ketika kebijakan glasnost mulai diterapkan pada pertengahan 1980-an, masyarakat Uni Soviet merasakan sesuatu yang selama puluhan tahun hampir tidak pernah mereka alami.
kebebasan untuk berbicara secara terbuka. Media yang sebelumnya sepenuhnya dikontrol negara mulai berani mengkritik pemerintah. Surat kabar dan program televisi mulai membahas berbagai masalah yang dulu dianggap tabu. Untuk pertama kalinya, masyarakat Soviet bisa membaca dan mendengar secara terbuka tentang kegagalan ekonomi, korupsi birokrasi, dan kesalahan kebijakan negara. Bahkan sejarah kelam masa lalu pun mulai diungkap. Banyak arsip lama dibuka, dan publik mulai mengetahui skala penindasan politik pada era Joseph Stalin, termasuk pembersihan politik, kamp kerja paksa, dan jutaan korban yang selama ini hampir tidak pernah dibicarakan secara resmi. Di tengah proses keterbukaan itu, sebuah tragedi besar memperparah krisis kepercayaan publik. Pada tahun 1986, sebuah reaktor nuklir di Chernobyl Nuclear Power Plant di wilayah Ukraina meledak dalam salah satu kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah. Pemerintah awalnya mencoba menutupi bencana tersebut, namun ketika informasi sebenarnya mulai terungkap, banyak warga Soviet mulai mempertanyakan seberapa jujur negara mereka selama ini. Pada saat yang sama, gelombang nasionalisme mulai bangkit di berbagai republik Soviet. Di kawasan Baltik, Lithuania, Latvia, dan Estonia, demonstrasi besar menuntut kemerdekaan mulai bermunculan. Bagi pemerintah di Moskow, ini adalah tanda bahwa kontrol pusat atas wilayah-wilayah Soviet perlahan mulai retak. Hingga pada akhirnya, glasnost yang dimaksudkan untuk memperkuat negara justru membuka ruang bagi kritik, kemarahan, dan tuntutan perubahan yang semakin sulit dikendalikan. Sementara krisis besar politik sedang berkembang di dalam negeri, tekanan terhadap Soviet juga datang dari perubahan besar yang sedang terjadi di Eropa Timur. Tahun 1989 menjadi titik balik yang sangat menentukan, bukan hanya bagi Uni Soviet, tetapi juga bagi seluruh tatanan politik di Eropa Timur. Selama puluhan tahun setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di kawasan ini berada di bawah pengaruh kuat Moskow. Pemerintahan komunis berdiri di berbagai negara, seperti Polandia, Hongaria, dan Cekoslovakia, membentuk apa yang dikenal sebagai Blok Timur dalam konstelasi Perang Dingin. Namun berbeda dari para pemimpin Soviet sebelumnya, Mikhail Gorbachev memilih pendekatan yang sangat berbeda. Ia secara bertahap mengakhiri kebijakan lama Moskow yang dikenal sebagai Doktrin Brezhnev, sebuah prinsip yang selama ini membenarkan intervensi militer Soviet untuk mempertahankan pemerintahan komunis di negara-negara satelit. Tanpa dukungan militer Soviet, rezim-rezim komunis di Eropa Timur mulai kehilangan pijakan. Pada tahun 1989, gelombang demonstrasi dan reformasi politik menyebar dengan cepat. Pemerintahan komunis di Polandia runtuh. Hongaria membuka perbatasannya. Di Cekoslovakia, revolusi damai menjatuhkan rezim lama hampir tanpa pertumpahan darah. Dan puncaknya terjadi pada bulan November 1989, ketika tembok Berlin, simbol paling kuat dari perpecahan dunia selama Perang Dingin, akhirnya runtuh. Kejatuhan tembok itu menandai runtuhnya pemerintahan komunis di Jerman Timur dan membuka jalan menuju penyatuan kembali Jerman. Bagi banyak orang di dalam Uni Soviet sendiri, peristiwa ini membawa dampak psikologis yang sangat besar. Jika rezim-rezim komunis di Eropa Timur bisa runtuh begitu cepat, maka pertanyaan yang sama mulai muncul di dalam negeri. Apakah sistem Soviet juga bisa mengalami nasib yang sama? Jika sebelumnya Uni Soviet berdiri sebagai pemimpin blok komunis dunia, maka pada tahun 1989, ia justru menyaksikan sekutu-sekutunya runtuh satu persatu. Namun krisis terbesar bagi Uni Soviet ternyata tidak datang dari luar, melainkan dari dalam negeri mereka sendiri. Memasuki tahun 1990, krisis yang sebelumnya terasa sebagai ketegangan politik mulai berubah menjadi ancaman nyata bagi keutuhan Uni Soviet. Untuk pertama kalinya sejak negara itu berdiri, beberapa republik yang berada di bawah kekuasaan Moskow secara terbuka mulai menuntut kemerdekaan. Gelombang ini dimulai dari kawasan Baltik. Pada bulan Maret 1990, Lithuania secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Tidak lama kemudian,
Latvia, dan Estonia mengikuti langkah yang sama. Bagi banyak orang di wilayah tersebut, ini bukan sekedar reformasi politik, melainkan upaya untuk mengakhiri puluhan tahun dominasi Soviet. Di tengah gejolak itu, muncul pula tokoh baru yang semakin menantang kekuasaan pusat di Moskow, Boris Yeltsin. Sebagai pemimpin Republik Rusia, republik terbesar dalam Uni Soviet, Yeltsin secara terbuka mengkritik sistem lama dan mendukung reformasi yang jauh lebih radikal daripada yang diusulkan Mikhail Gorbachev. Sementara itu, situasi ekonomi Soviet semakin memburuk, inflasi meningkat tajam, barang-barang kebutuhan semakin langka, dan sistem distribusi negara yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari perlahan mulai runtuh. Di berbagai kota Uni Soviet, toko-toko kosong dan antrian panjang menjadi pemandangan yang semakin sering terlihat. Seiring melemahnya ekonomi dan meningkatnya tuntutan politik, otoritas Partai Komunis Uni Soviet pun mulai runtuh. Banyak pemerintah daerah dan republik mulai mengabaikan perintah dari Moskow. Pada awal 1991, Uni Soviet secara praktis sudah terpecah, baik secara politik maupun ekonomi. Namun, peristiwa yang benar-benar mempercepat keruntuhan negara itu terjadi beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Agustus 1991. Pada musim panas 1991, krisis politik di Uni Soviet mencapai titik yang sangat berbahaya. Sebagian elit lama di dalam Partai Komunis Uni Soviet, bersama sejumlah pejabat militer dan aparat keamanan, mulai merasa bahwa reformasi yang dijalankan oleh Mikhail Gorbachev telah berjalan terlalu jauh. Bagi mereka, kebijakan seperti perestroika dan glasnost justru melemahkan negara dan membuka jalan bagi runtuhnya sistem komunis. Pada 19 Agustus 1991, kelompok garis keras ini mulai melancarkan sebuah kudeta. Mereka menempatkan Gorbachev dalam tahanan rumah di kediamannya di Crimea, lalu mengumumkan bahwa kekuasaan negara kini diambil alih oleh Komite Darurat. Tujuan mereka jelas, menghentikan reformasi dan mengembalikan kontrol penuh negara Soviet. Namun rencana itu segera mendapat perlawanan besar, terutama dari Boris Yeltsin, yang saat itu menjadi Presiden Republik Rusia. Dalam salah satu momen paling ikonik dalam sejarah modern Rusia, Yeltsin berdiri di atas sebuah tank di depan gedung parlemen di Moskow, menyerukan rakyat untuk menolak kudeta dan mempertahankan proses reformasi. Ribuan warga turun ke jalan untuk melindungi gedung pemerintahan. Tekanan publik semakin besar, sementara banyak unit militer menolak mengikuti perintah para pemimpin kudeta tersebut. Dan hanya dalam waktu 3 hari saja, upaya kudeta itu pun runtuh. Para pemimpinnya ditangkap, dan otoritas Partai Komunis mengalami pukulan yang hampir tidak bisa dipulihkan. Alih-alih menyelamatkan Uni Soviet, kudeta yang gagal ini justru mempercepat kehancuran sistemnya. Banyak republik Soviet kini semakin yakin bahwa Moskow tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan persatuan negara. Beberapa bulan kemudian, negara yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia itu akhirnya mencapai akhir dari sejarahnya. Setelah kegagalan kudeta Agustus 1991, proses perpecahan Uni Soviet berjalan semakin cepat dan hampir tidak bisa dihentikan. Republik-republik yang sebelumnya masih ragu, kini mulai secara terbuka memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat di Moskow. Pada 8 Desember 1991, para pemimpin dari Rusia, Ukraina, dan Belarus bertemu di sebuah kawasan di Belarus dan menandatangani perjanjian Belavezha. Dalam pertemuan itu, mereka secara resmi menyatakan bahwa Uni Soviet tidak lagi ada sebagai sebuah negara. Keputusan ini segera diikuti oleh republik-republik lain, dan dalam waktu singkat, bekas wilayah Uni Soviet berubah menjadi 15 negara merdeka: Rusia, Ukraina, Belarus, Estonia, Latvia, Lituania, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Moldova, masing-masing dengan sistem pemerintahan dan arah politiknya sendiri. Beberapa minggu kemudian,
Pada 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai pemimpin Uni Soviet. Dan pada malam yang sama pula, sebuah simbol besar dari era Perang Dingin akhirnya berakhir. Bendera palu arit Soviet diturunkan dari Kremlin di Moskow. Dan pada akhirnya, setelah 69 tahun Uni Soviet berdiri, negara yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia itu akhirnya resmi dibubarkan. Keruntuhan Uni Soviet ini tidak hanya mengubah Rusia semata, namun ia juga mengubah tatanan geopolitik dunia secara mendasar. Keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 menandai berakhirnya sebuah era yang telah membentuk politik dunia selama hampir setengah abad. Dan dengan hilangnya kekuatan besar ini, rivalitas global yang dikenal sebagai Perang Dingin akhirnya berakhir. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, dunia tidak lagi terbagi dalam dua blok kekuatan besar. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya superpower global, sementara secara perlahan banyak negara bekas Uni Soviet mulai membangun identitas dan sistem politik mereka sendiri. Namun sejarah selalu meninggalkan pertanyaan yang sulit dijawab sepenuhnya. Apakah Uni Soviet runtuh karena reformasi yang datang terlalu terlambat? Atau justru karena sistem yang dibangunnya sejak awal memang tidak mampu bertahan menghadapi perubahan zaman? Yang jelas, keruntuhan Uni Soviet menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah modern, sebuah negara adidaya yang tidak jatuh karena perang besar, melainkan karena retakan yang perlahan muncul dari dalam sistemnya sendiri.